Siapa yang suka pisang? Wow, banyak, thank you. Jadi hari ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya bagaimana saya sebagai alumni Australia Awards kembali ke Indonesia 14 tahun yang lalu. Tentunya saya gampang juga ya pulang, walaupun saya juga PNS, saya harus pulang dan memang saya cinta Indonesia. Saya pikir waktu itu bidang saya sangat jarang, genetic engineering. Jadi terus terang waktu itu saya sangat bergantung kepada support dari mentor-mentor saya di ITB. Alhamdulillah mentor-mentor saya itu sangat mendukung. Saya nggak punya uang ketika pulang, tapi langsung dijebloskan ya, jadi pembimbing 3 mahasiswa, tiga-tiganya pria. Beranjak dari itu, saya pikir menurut saya, networking itu sangat penting ketika Anda sekolah. Jadi jangan lupa ya sama alma mater di Indonesia, apalagi kalau misalnya Anda meneliti, juga jangan lupa juga membuat networking baru. Karena ketika kita pulang, itu sangat banyak membantu, terutama ketika kita menjadi researcher, nggak punya uang, ya mentor-mentor kita itu mensupport dengan sangat baik. Nah, kenapa saya kemudian jatuh cinta pada pisang? Nah, pisang ini banyak ditemukan ya, tapi kayaknya kok bonyok seperti ini ya. Nah ini gara-gara yang pisang bonyok ini nih saya jadi peneliti pisang. Jadi di Bandung, kota kelahiran saya, itu biasanya pedagang pisang keliling ya ke rumah-rumah. Menjajakan pakai tanggungan lalu didorong, dan pisangnya nggak secantik pisang-pisang yang ada di supermarket. Jadi bonyok-bonyok seperti ini. Nah ini yang kemudian menginspirasi saya untuk mempelajari bagaimana proses pematangan, lalu mencoba juga mencari alternatif bagaimana untuk mendelay ripeningnya. Jadi bidang saya yang genetic engineering ini saya bermain-main dengan gen, mencari bagaimana cara meregulasi gennya. Tentunya sebagai orang Indonesia kita perlu bangga ya, ternyata Indonesia itu adalah hotspot diversity dari pisang. Jadi makin saya baca, makin saya jatuh cinta tuh sama pisang. Karena ternyata bukan hanya hotspot ya dan pusat diversity, kita tuh pusat penyebaran. Jadi pisang yang ada di sedunia itu awalnya dari Indonesia dan sekitarnya. Jadi luar biasa. Dan ada 300 pisang yang sudah diidentifikasi, walaupun masih ada banyak. Jadi diprediksi ada setelah 1.000 pisang di Indonesia, bayangkan ya. Tapi cuma ada satu yang diekspor ke luar negeri. Cavendish, ya ini yang Cavendish. Karena dia tahan penyakit. Jadi salahnya di mana dong kalau gitu kita? Kita kan bisa kaya raya ya. Padahal cuma karena satu komoditas pisang. Masih ada mangga, pepaya, dan lain-lainnya enggak. Nah, jadi saya berpikir, kalau misalnya dengan bidang saya bisa bantu apa? Nah, kebetulan kalau kita lihat, eksportir di Indonesia itu bisa dihitung dengan jari eksportir pisang. Mereka memang punya dana yang sangat besar untuk bisa menjadi eksportir. Biasanya mereka menggunakan teknologi yang mahal dan juga butuh energi yang besar. Jadi seperti ini contohnya, ini adalah tempat gudang penyimpanan, butuh suhu yang dingin, kebayangkan butuh listrik. Sementara kalau kita lihat, 70% dari produsen pisang itu adalah petani kecil yang tersebar dari barat sampai timur Indonesia. Dan boro-boro ada listrik gitu ya di daerahnya. Jadi bagaimana kemudian mau ekspor? Nah, kalau misalnya kita lihat ini kebetulan di Maluku ya. Kita jalan-jalan ekspedisi tahun ini ke Pulau Seram, ke pulau-pulau yang ada di Maluku, dan kita memang juga melihat begitu banyak pisang Indonesia. Dan tadi kalau misalnya satu pasar itu bisa sampai 10 jenis pisang di satu spot. Dan memang terletak seperti ini, tidak ada kemudian sistem pasca panen yang baik. Jadi penelitian kami, Banana Group ITB itu fokusnya di post harvest pisang. Pisang itu sebagai model. Nah awalnya ketika saya pulang 2004 sampai 2010, itu saya pakai kacamata kuda. Jadi pokoknya kalau saya dalam bidangnya biologi, life science, mesti menyelesaikan masalah dengan cara life science. Tapi kemudian 2010 itu mendapatkan kesempatan yang sangat baik untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman dari bidang ilmu yang lain. Jadi yang tadinya saya bekerja monodisiplin, akhirnya kemudian menjadi multidisiplin tadi seperti dengan Ibu Anti juga. Nah ini adalah satu event yang sangat penting bagi Indonesia karena ini adalah event pertama Australia Indonesia Science Symposium 2016 di Canberra di sekolahnya Francisca. Itu kebetulan saya ditunjuk menjadi salah satu chair di bidang agriculture, hanya 2 chair di situ yang perempuan, saya dan Ibu Profesor Herawati Sudoyo dari Ekman, dan sisa chairnya adalah laki-laki ya. Bukan main-main dari Australia Academy of Science dan Indonesia Academy of Science. Jadi saya bertemu sama dewa-dewanya lah, peneliti-peneliti Indonesia dan Australia. Dan kalau dilihat,
Kita memang sengaja atur supaya yang ikut itu umurnya dari mulai yang muda sampai yang tua. Jadi yang junior researcher sampai senior researcher ada di situ, distinguished professor ada di situ, kemudian perempuan dan laki-laki juga jumlahnya sama. Dan yang dari Indonesia hanya sekitar 40 orang, kita pilih memang dari barat sampai timur. Nah, topik yang salah satu kita pilih adalah banana, Indonesia banana. Jadi kebayang nggak satu topik, satu sesi itu bicara banana dari berbagai sudut pandang. Ada yang material science, remote sensing, semua dipaksa pokoknya harus ngebahas pisang. Nah, ketika pulang, tentu kan networking saya jadi banyak ya. Yang tadinya saya melulu hanya bekerja monodisiplin dengan life science, ternyata kemudian bisa di-link dengan teman-teman yang lain. Saya akhirnya dilibatkan jadi berbagai macam event ya yang multidisiplin oleh Indonesian Academy of Science. Dan kebetulan memang saya juga member dari Ilmuwan Muda Indonesia atau AMI. Dan juga kalau misalnya kita lihat ini hasilnya, yang tadinya saya bermain-main dengan genetic engineering, harganya juga mahal untuk melakukan penelitian dan lama, itu kemudian bisa lebih cepat dilakukan. Karena bekerja dengan teman-teman yang dari material science, mereka bisa memberi ide, kekayaan Indonesia itu luar biasa. Ini yang dari laut ya, ini cangkang udang atau cangkang-cangkang hewan lainnya, itu bisa menghasilkan suatu serupuk yang namanya kitosan. Mungkin teman-teman yang kerja di material science mungkin kenal. Nah, kitosan ini ternyata bisa kemudian dijadikan edible coating, yang akhirnya bisa kemudian mendelay ripening luar biasa. Nah, satu lagi, mungkin pernah lihat angkot Bandung kan ya? Kalau yang ke Bandung. Nah, ini inspirasinya dari pedagang pisang yang ada di Jalan Cipaganti. Biasanya kalau di Bandung, di pinggir jalan, itu pisang dijual di dalam suatu wadah bambu. Dan ini yang menginspirasi kami untuk membuat satu chamber, fruit storage chamber. Tapi kan orang biologi nggak bisa bikin fruit storage chamber ya. Jadi satu lagi bidang yang kemudian membantu tim kami yaitu bidang dari desain produk, industrial design. Jadi bayangkan dari biologi, material science, kemudian desain produk gitu ya, bergabung untuk memecahkan masalah post harvest Indonesia. Dan ini salah satu prototipenya, ini hasil karya dari mahasiswa S1 desain produk FSRD ITB, bukan sembarangan loh ini wadahnya. Karena kalau Anda taruh pisang di sini atau buah-buahan lain, dia akan delay ripeningnya. Rahasianya apa? Rahasianya ada di dalamnya sederhana. Ada kertas dari semen. Ternyata kertas semen itu bisa jaga respirasinya supaya oksigen nggak terlalu masuk. Jadi kemudian menghambat pematangan. Nah kemudian kita mengkawinkan desain produk dengan material science, dengan nanoteknologi. Jadi sekarang kami sudah mengantongi satu paten. Satu paten adalah yang monodisiplin, genetic engineering untuk delay ripening. Dan itu nunggunya lama setengah mati, 6 tahun, baru keluar 2 bulan yang lalu. Jadi ternyata nggak sia-sia ya, pelan-pelan cuma 50 juta, 100 juta akhirnya dapat juga paten. Nah, paten yang kedua yang sedang kami tunggu untuk bisa di-approve oleh pemerintah Indonesia adalah paten nanomaterial dan fruit storage chamber ini. Nah, setelah kemudian menghasilkan paten gitu ya, kalau paper udah biasa ya, peneliti harus itu wajib kalau paper dan paten. Tapi kemudian kami juga ingin membuat suatu dong buat Indonesia yang bisa akhirnya riset-riset kami ini bermanfaat untuk masyarakat. Nah, tahun ini kami meluncurkan satu smart village, namanya Banana Smart Village di Bali, di Desa Anturan. Ada yang dari Bali? Wah, nggak ada yang dari Bali ya. Nah, ada yang pernah ke Anturan kan? Yang ada dolphin, lovina itu pasti tahu. Nah, di situ kita buat Banana Smart Village. Konsepnya unik karena Smart Village ini akan menghasilkan pisang bukan hanya sebagai makanan, tapi kemudian seluruh bagian pisang itu kita garap rame-rame, karena tadi kita gabungan dari multidisiplin ini. Bahkan teman-teman desain produk, itu mereka sudah mengantongi paten, membuat gedebok pisang untuk bikin dinding akustik peredam suara. Ini akustiknya juga cantik ya, bukan yang blak gini aja, tapi benar-benar kayak Lego, seperti itu bisa dilepas dan sebagainya. Jadi kebayang, kalau gedebok pisang tadinya itu hanya untuk sapi, makanan sapi biasanya, paling juga nggak dijual, hanya dibuang gitu ya. Sekarang kalau misalnya kita bisa bikin gedebok pisang menjadi dinding akustik, kemudian diekspor, berapa kemudian uang yang bisa dihasilkan oleh petani pisang. Itu idenya. Nah ini grup kami, Banana Group ITB, yang tadinya ada satu mamah gitu ya, dengan 3 mahasiswa tadi, laki-laki, yang S1, sekarang beranak pinak jadi 50, lebih dari 50. Dan semua dari berbagai macam keilmuan. Jadi ada yang pakar tadi biologi, bahkan remote sensing. Percaya nggak remote sensing belajar fruit ripening. Nah jadi mahasiswa saya sekarang udah mulai multidisiplin dari yang mulai FSRD,
teknik fisika, teknik industri, sampai kemudian yang life science. Dan kita juga punya aliansinya ABGC, dari terdiri akademisi, bisnis sektor, government, juga komunitas. Karena tanpa kita bekerja sama, kita tidak akan bisa memecahkan masalah post harvest di Indonesia salah satunya. Jadi mudah-mudahan pisang Indonesia itu bisa lebih maju lagi ya, bisa memproduksi lebih baik lagi. Nah, selain ke komunitas, tadi saya setuju dengan Francesca, juga Bu Anti dan Bu Alia, bahwa ternyata memang woman in STEM itu penting dan juga perlu dipupuk dari sejak muda. Jadi selain support atau mentorship, yang penting adalah kemudian kita mengenalkan role model itu kepada generasi muda. Jadi kebetulan saya dan teman-teman mendirikan Forum Peneliti Muda Indonesia. Siapa yang mau ikut silahkan. Karena itu isinya adalah dari bidang A tadi sampai Z, dari seni rupa sampai kemudian ekonomi dan sebagainya. Dan kami kemudian mendatangi sekolah, ini kebetulan SD di Bandung, untuk program Scientist Go to School. Kita mindahin tuh lab dari ITB ke sekolah ini, kita bawa mikroskop, bawa mutan Drosophila atau lalat buah. Anak-anak seneng ya, karena mereka jadi peneliti cilik gitu, beneran gitu ya, lihat mikroskop, mereka sangat antusias. Dan di akhir kejutannya sangat manis, mereka membuat notes masing-masing, kesan dan pesan. Nah ini kesan yang salah satunya, dari tadinya mereka cita-citanya jadi YouTuber, jadi lawyer gitu ya. Pas terakhir ditanya siapa yang mau jadi peneliti? Saya. Nah ini testimoninya, aku berubah cita-cita jadi scientist karena keren. Nah jadi mimpi peneliti itu kan gak pernah habis-habis ya. Sama saya juga. Jadi sebetulnya cita-cita saya waktu kecil itu jadi astronot kayak Ibu Pratiwi. Jadi waktu kelas 6 SD saya ingat banget Bu Pratiwi ini ada di mana-mana. Di TV, di koran. Jadi astronot pertama Indonesia yang perempuan. Tapi saya nggak kesampaian ya jadi astronot ya. Tapi saya yakin ada kontribusi peneliti Indonesia itu untuk bisa mengembangkan bidang-bidang yang sangat langka, termasuk space biology. Beliau juga peneliti. Nah kebetulan kami mendapat kesempatan yang sangat baik 2011. Kami tergabung di suatu misi luar angkasa bersama Indonesian Space Agency dan Japan Space Agency, mengirimkan tomat Indonesia ke luar angkasa. Dan ini adalah Space Biology Experiment Indonesia pertama loh. Nah, dengan keberhasilan itu, tentunya kami punya mimpi lain ya. Kalau astronot udah, tomato not udah, banana not, why not? Oke, terima kasih. Selamat malam.